Hai guys, ketemu lagi sama aku Ruspiani Alvaria Christine. Video kali ini itu dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Karir dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Palangkaraya dengan dosen pengampu itu Ibu Herda Fitri Dery Ginting, SPD MPD. Apa sih itu pengertian dari pengambilan keputusan? Nah, pengambilan keputusan itu merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui suatu proses mental dan berpikir logis dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun positif. Nah, pengambilan keputusan sendiri mempunyai peranan penting dalam manajemen karena keputusan yang diambil oleh seseorang itu merupakan keputusan yang harus dilaksanakan kayak gitu. Keputusan yang sangat penting karena menyangkut semua aspek. Pengambilan keputusan menurut Donald Super. Nah, di sini dia menitik beratkan pada proses perkembangan karir yang berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang hidupnya. Ada berbagai macam pendekatan teori dan rentang hidup. Adalah teori yang mencakup periode waktu yang cukup panjang kayak gitu. Nah, proses kematangan karir diawali dengan perkembangan untuk pengambilan keputusan karir pada masa kanak-kanak. Pada masa ini, sejalan dengan perkembangan rasa keingintahuan dan penggalian untuk memperoleh informasi dari pengamatan dan peranan model-model. Hal ini akan mengarah kepada perkembangan minat dan konsep seseorang kayak gitu yang dihasilkan dari kemampuan untuk merencanakan karirnya. Ada beberapa alasan mengapa teori super itu dijadikan dasar bagi teori tentang hidup. Yang pertama, teori perkembangan super adalah salah satu teori yang menggambarkan sebagian kecil rentangan hidup. Yang kedua, ada beberapa teori tentang hidup yang kemudian dikembangkan oleh super menjadi suatu bentuk yang valid dalam teorinya, disertai instrumen yang dapat digunakan dalam konseling. Yang ketiga, banyak penelitian yang dihubungkan dengan konseling dari teori perkembangan super. Yang keempat, beberapa karakter dan faktor dari teori perkembangan karir banyak memiliki kemiripan. Implementasi dari teori super ini, perkembangan aspek psikologis dan sosioekonomis inilah terbentuk konsep diri atau self concept individu sebagai hasil dari upaya mempelajari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, teori super mengemukakan teorinya tentang pemilihan karir sebagai implementasi konsep diri. Menurut teori super, berkaitan dengan pemilihan karir adalah sebagai berikut. Yaitu individu mempunyai kualifikasi atau wewenang untuk banyak bidang pekerjaan. Yang kedua, setiap bidang pekerjaan menurut pola karakteristik kecakapan dan ciri-ciri pribadi. Ketiga, meskipun konsep diri individu dan situasi sosial berubah, proses pemilihan tetap berlangsung sejalan dengan pertumbuhan, mulai dari tahap eksplorasi, pemantapan, pemeliharaan, dan perumusan. Yang keempat, pola-pola karir, yaitu ada tingkat, urutan, dan durasi pekerjaan berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi orang tua, kecakapan, kepribadian, dan kesempatan. Yang kelima, itu ada perkembangan vokasional atau karir sebagai implementasi konsep diri merupakan hasil interaksi antara pembawaan, faktor fisik, kesempatan, peran-peran tertentu, dan dukungan dari teman sebaya dan orang yang memiliki kelebihan. Yang terakhir, yang keenam, keterpaduan antara variabel individu dan lingkungan, antara konsep diri dan tantangan realitas dibuat melalui kesempatan bermain peranan dan fantasi. Oke guys, sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat buat kita semua. Makasih yang udah luangin waktunya buat nonton juga, yang mau nge-like juga makasih banyak. See you, bye-bye, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke?